Tiongkok hanya bisa meniru tanpa inovasi. Benarkah demikian? Transformasi ekonomi Tiongkok dan integrasinya ke dalam pasar global menjadi salah satu perkembangan ekonomi dunia yang sangat dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Kinerja pertumbuhan ekonomi Tiongkok sejak beberapa dekade yang lalu sangatlah spektakuler dengan pertumbuhan PDB yang sangat memukau. Dengan kondisi seperti itu, Tiongkok telah menempati peringkat ekonomi kedua terbesar dunia. Pasar Tiongkok dan perusahaan Tiongkok memiliki keunggulan unik, seperti tanah yang subur untuk inovasi dan dukungan kebijakan industri jangka panjang dari pemerintah pusat Beijing. Setelah kalah bersaing, negara-negara barat sering menjelekkan dan mengkritik kemampuan inovasi Tiongkok sebagai tukang tiru, tukang bajak, dan kekurangan inovasi. Apakah itu benar? Harus diakui, Tiongkok bisa maju karena tidak segan-segan belajar dan meniru. Walaupun caranya kontroversial, tetapi tetap saja Tiongkok melaju terus hingga sekarang menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki stasiun luar angkasa sendiri, memimpin dalam teknologi kecerdasan buatan AI, kereta tercepat dunia, pemimpin dalam mobil energi baru, bla 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 bla. Sebenarnya, sejak zaman kuno, Tiongkok telah memiliki banyak talenta yang penuh semangat inovasi. Sebagai contohnya, 4 penemuan besar dalam sejarah manusia, seperti kompas, bubuk mesiu bahan peledak, teknologi pembuatan kertas, atau teknologi percetakan, dan masih banyak penemuan besar lainnya yang masih digunakan hingga hari ini. Memasuki abad 21, meskipun negara-negara barat masih terus menjelekkan, namun inovasi Tiongkok terus melaju. Misalnya, pada tahun 2016, Tiongkok telah menjadi negara dengan jumlah aplikasi paten terbanyak di dunia. Menurut laporan Institut Kebijakan Strategis Australia tahun 2023, Tiongkok hari ini telah memimpin dalam 37 dari 44 teknologi paling mutakhir di masa depan. Bidang-bidang ini termasuk teknologi energi baru, teknologi material baru, teknologi baterai, teknologi kuantum komunikasi, dan lainnya. Tiongkok telah menguasai 8 bidang teknologi modern, termasuk bahan nano, pembangkit listrik hidrogen atau amonia, komunikasi 5G, 6G, sementara AS hanya unggul dalam 7 bidang, seperti vaksin, komputer kuantum, atau sistem peluncuran antariksa. Posisi terdepan Tiongkok dalam bidang-bidang ini di dunia berarti bahwa negeri Panda tidak hanya unggul dalam teknologi saat ini, tetapi juga dalam teknologi masa depan. Banyak netizen dunia yang meremehkan kemampuan Tiongkok dalam menghasilkan ide-ide orisinal. Akibat propaganda barat, mungkin sudah saatnya bangun dari mimpinya. Perlu diketahui, faktor-faktor inovasi Tiongkok meliputi investasi R&D secara besar-besaran, pasar dalam negeri yang sangat besar dan kompetitif, akses yang melimpah, big data, dan dukungan besar-besaran pemerintah pusat untuk segala pengembangan teknologi terkini. Berkat penelitian dan inovasi besar-besaran, Tiongkok telah mencapai prestasi besar dalam berbagai bidang inovasi teknologi, yang justru membuat Paman Sam merasa tersaingi dan cemburu oleh karenanya. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Contemporary Amperex Technology atau CATL terus mengukuhkan posisinya sebagai produsen baterai mobil listrik paling canggih di dunia, dan menjadi pemasok utama bagi perusahaan seperti Tesla, NIO, Ford, BMW, dan lainnya. Bahkan, platform Alibaba Cloud menjadi platform pertama di dunia yang mengkoordinasikan 5.000 server komputer. Atau LONGi Green Energy, a world leader in the clean energy transition, pemimpin dunia dalam transisi energi bersih, melakukan investasi R&D besar-besaran dalam metode produksi panel surya yang lebih murah, termasuk sistem kontrol furnace dan metode pemotongan berlian. Inovasi-inovasi ini menjadikan LONGi sebagai produsen chip surya dan panel surya paling terkemuka di dunia. Sementara di Shanghai, kendaraan listrik yang paling canggih dan keren bisa terlihat di mana-mana. Just FYI, setengah dari kendaraan baru yang terjual di Shanghai adalah kendaraan listrik. Pada tahun 2022, Tiongkok menjual lebih dari 6,8 juta kendaraan listrik, mendominasi lebih dari 60% pasar global.
Sedangkan penjualan kendaraan listrik di Amerika hanya sekitar 1 juta unit. BYD memperkirakan dalam 5 tahun, 90% kendaraan baru yang terjual di Tiongkok akan menjadi kendaraan listrik. Tiongkok akan menjadi ekonomi utama pertama di dunia yang melakukan transformasi kendaraan listrik. Semua pemimpin pasar kendaraan listrik adalah merek lokal Tiongkok sendiri, yang memiliki lebih dari 90% pangsa pasar. Merek-merek Tiongkok juga mulai melangkah ke pasar global dan segera menjadi pemimpin global dalam industri otomotif. Pada bulan September lalu, merek-merek mobil listrik Tiongkok telah mencuri perhatian di stasiun kereta Munich, Jerman. Dalam kata-kata CEO Ford, Jim Farley, ini seperti tatanan dunia baru. Di balik prestasi cemerlang ini, ada dukungan dari kekuatan besar. Banyak netizen pasti masih ingat bahwa sebelum era mobil listrik, seperti halnya Indonesia, industri otomotif Tiongkok didominasi oleh merek asing seperti Jepang, Jerman, maupun Amerika. Perlu diingat, perubahan-perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari kebijakan industri yang dimulai pada awal milenium. Beijing sejak awal mulai menyadari bahwa dalam industri mobil berbahan bakar tradisional, mereka tidak akan pernah mengejar teknologi yang terus berkembang dari Jerman, Amerika, dan Jepang selama puluhan tahun. Sebaliknya, electric vehicles atau mobil listrik justru menciptakan lingkungan persaingan yang lebih adil dan peluang untuk menyalip. Oleh karena itu, kebijakan industri dari pemerintah pusat Beijing memainkan peran kunci. Beijing mendukung industri ini dengan kontrak besar untuk membeli bus listrik, memungkinkan produsen kendaraan listrik dan baterai memperluas skala dan memperoleh pengalaman. Mereka kemudian memberikan subsidi besar-besaran untuk membantu tumbuhnya pasar kendaraan listrik penumpang. Di pasar seperti Shanghai, mereka bahkan memberikan plat nomor gratis untuk kendaraan listrik, di mana dalam mobil berbahan bakar tradisional, Anda harus membayar 100.000 yuan untuk plat mobil. Ditambah dengan ekonomi skala, dominasi rantai pasokan, akumulasi pengalaman dalam pembuatan baterai, dan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, membuat saat ini Tiongkok memiliki keunggulan biaya yang sangat signifikan untuk produsen mobil listrik di dunia. Hal yang sama berlaku untuk industri fotovoltaik atau panel surya. Kapasitas pembangkit listrik tenaga surya 150 gigawatt yang dibangun Tiongkok tahun ini melebihi total kapasitas historis Amerika Serikat dan melahirkan sejumlah perusahaan fotovoltaik kelas dunia, seperti LONGi Green Energy. Untuk memahami tujuan kebijakan jangka panjang Beijing, kita perlu memahami motivasi pemerintah yang didasarkan pada tantangan yang dihadapi negara ini, termasuk keamanan energi, populasi yang semakin menua, dan peningkatan produktivitas melalui digitalisasi dan otomatisasi. Meskipun Tiongkok telah mengalami perkembangan positif, tidak dapat disangkal bahwa berinvestasi di Tiongkok menjadi lebih sulit bagi investor asing. Hubungan kedua superpower dunia Tiongkok AS akan tetap tegang dalam jangka panjang. Namun, kedua belah pihak memiliki alasan kuat untuk mengendalikan ketegangan ini. Bagi kedua adidaya ini, ketegangan yang berlebihan akan berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, tingkat pengangguran yang tinggi, dan inflasi yang terus meningkat. Oleh karena itu, risiko geopolitik dan pengawasan finansial yang ketat seperti kasus properti raksasa Evergrande juga akan meningkatkan ambang batas investasi di negeri bersejarah 5.000 tahun ini. Kesimpulannya, negara yang memiliki kebijakan industri berani dan budaya wirausaha yang ambisius seperti Tiongkok akan selalu melahirkan perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia dan perusahaan yang penuh semangat inovasi, Tiongkok jelas menawarkan banyak pelajaran untuk dipelajari dunia. Tentang peluang di Tiongkok, ini adalah contoh yang paling mencolok. Meskipun berita-berita provokasi dan sengaja menjelekkan tentang Tiongkok telah mendominasi semua media barat. Namun, masa depan selalu penuh ketidakpastian. Tetapi, setiap upaya untuk memahami dunia
tanpa mencoba memahami Tiongkok sudah pasti ditakdirkan akan gagal. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!